Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Dwi Arianti, kelas 10A. Saya akan menjelaskan tentang bab 6 Asma'ul Husna. Yang pertama, pengertian al-Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna. Fa'ud'uhu biha, hanya milik Allah al-Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Al-Asma'ul Husna berasal dari bahasa Arab. Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama penyebutan, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik dan yang indah. Al-Asma'ul Husna secara harfiah adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Jumlahnya ada 99 nama. Yang kedua, mengkaji 16 Asma'ul Husna. 1. Al-Karim, yang maha mulia. Al-Karim artinya yang maha mulia. Allah adalah jasad yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta, dan tetap memberi meski tidak diminta. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 116. Dengan memahami dan menghayati makna Al-Asma'ul Husna Al-Karim, maka hendaknya kita memiliki budi pekerti yang luhur. Di antaranya adalah menghiasi diri dengan akhlak yang baik, menjaga kehormatan diri, memuliakan para rasul, malaikat, kitab Allah, dan semua makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, Al-Mukmin, yang maha keamanan. Al-Mukmin artinya yang maha memberi keamanan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Quran Surah Al-Fatih ayat 4. Dengan memahami dan menghayati makna Al-Asma'ul Husna Al-Mukmin, seharusnya kita meneladani sifat Allah tersebut, yaitu 1. Memberikan rasa aman. 2. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. 3. Menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. 4. Menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. 5. Mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Yang ketiga, Al-Wakil, yang maha mewakili. Al-Wakil artinya yang maha mewakili. Allah adalah Al-Wakil, Dia yang paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluk. Allah adalah zat yang bertanggung jawab atas semua makhluk. Quran Surah Al-Ahzab ayat 3. Setelah memahami dan menghayati makna Al-Asma'ul Husna Al-Wakil, maka marilah kita meneladaninya dengan cara 1. Berserah diri kepada Allah. 2. Bersyukur kepadanya. 3. Menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. 4. Tidak berputus asa dalam berdoa dan bekerja. 5. Berupaya menjadi pribadi yang memiliki kredibilitas. 6. Menjiwai setiap ikhtiar atau perbuatannya dengan mengharap kehadirannya. 4. Al-Matin, yang maha kukuh. Al-Matin artinya yang maha kukuh. Tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkan dan mempengaruhinya. Imam Al-Qurtubi memaknai Al-Matin sebagai zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak dapat terbendung. Tindakan-tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 38. Allah maha kukuh, kukuh kekuasaannya, kukuh kehendakannya, kukuh dalam sifat-sifatnya. Bagi kita sebagai hambanya, hendaknya kekukuhan Allah menjadi landasan sikap kita sekurang-kurangnya untuk teguh memegang prinsip kebenaran, memiliki keinginan yang kuat, tidak tergoda untuk menerima atau mencari rezeki secara batil, konsekuen dalam membela kebenaran, menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya, dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain, karena hanya Allah lah yang maha kuat dan maha kukuh. 5. Al-Jami, yang maha mengumpulkan. Al-Jami artinya yang maha mengumpulkan. Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Menurut
Imam Katabi tujuan Allah mengumpulkan makhluk pada hari itu adalah untuk membalas kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 26. Maka hendaklah kita meneladani asma Allah al-Matin, yaitu dengan 1. Hiduplah secara berjamaah atau bersatu. 2. Menghimpun potensi positif diri. 3. Mendukung upaya terwujudnya persatuan umat Islam dunia. Yang keenam, Al-Hafiz, yang maha pemelihara. Al-Hafiz artinya yang maha pemelihara. Allah maha hafiz berarti Allah sebagai zat yang maha memelihara. Allah lah yang memelihara seluruh makhluknya, termasuk langit dan bumi yang kita huni ini. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Yang kedua, bahwa Allah adalah Al-Hafiz, yakni yang menjaga hamba-hambanya dari segala hal yang tidak mereka sukai. Maka marilah kita memelihara dan menjaga keimanan kita kepada Allah, memelihara kebaikan, ketaatan, kemurnian niat dengan mengharap keridhaan Allah. Yang ketujuh, Al-Rafi, yang maha meninggikan. Al-Rafi artinya yang maha meninggikan. Allah Al-Rafi artinya zat yang maha mengangkat atau meninggikan derajat hamba-hambanya. Allah meninggikan status para kekasihnya serta memberi mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah maha meninggikan derajat siapa saja yang dikehendakinya. Karenanya tinggikanlah agama Allah dalam berbagai aspek kehidupan agar Allah pun meninggikan derajat kita sebagai hambanya. Bekerja dan berusahalah secara sungguh-sungguh, meningkatkan kemampuan diri, disiplin, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab. Yang kedelapan, Al-Wahhab, yang maha pemberi. Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Allah Al-Wahhab adalah zat yang maha memberi tanpa batas. Dia memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasannya. Dia Allah memberikannya rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih, karena dia tak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Quran Surah Al-Syura ayat 49-50. Hendaklah kita senang memberi, terutama pada orang-orang yang membutuhkan. Dan dalam memberi, hendaknya kita tidak menghitung-hitung, termasuk dalam memberi harta kepada sesama yang membutuhkan. Yang kesembilan, Al-Raqib, yang maha mengawasi. Al-Raqib artinya yang maha mengawasi. Al-Raqib maha mengawasi Allah yang menjadikan hambanya selalu berada dalam pengawasannya. Quran Surah Yunus ayat 61. Dia menjaga segala sesuatu, mengawasinya hingga tak ada sesuatu pun yang luput darinya. Hal ini karena dia menyadari bahwa Allah mengawasi semuanya, yang lahir ataupun yang batin, yang besar ataupun yang kecil, ucapan ataupun perbuatan, bahkan juga niat. Yang ke-10, Al-Mubadi'u, yang maha memulai. Al-Mubadi'u artinya yang maha memulai. Allah dialah yang memulai semuanya, memulai keberadaan alam beserta isinya melalui kemampuannya mencipta. Sebagaimana diciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang paling awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Rum ayat 11. Allah maha memulai, maka marilah kita meneladaninya dengan memulai untuk banyak berbuat dan memulai mempersiapkan diri dalam segala hal. Yang ke-11, Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Allah menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Hajj ayat 66. Bagi orang-orang munafik dan kaum kafir, Allah menjadikan kualitas hidup mereka rendah dalam pandangannya dengan mengimani bahwa Allah lah yang maha menghidupkan. Kita mengetahui betapa besarnya kemampuan Allah karena Dia lah yang menghidupkan segala sesuatu.
menghidupkan syiar Islam dalam kehidupan, menghidupkan semangat untuk maju, menghidupi diri sendiri, orang tua dan keluarga, dan lain sebagainya. Yang ke-12, Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah adalah zat yang tak mungkin mengalami kematian. Sifat hidupnya merupakan sifat yang niscaya, mutlak, dan tidak mengalami penyusutan, kerusakan, atau peniadaan. Quran Surah Al-Furqan ayat 58. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Allah hidup tanpa kaif dan juga tanpa aina. Kehidupan Allah terlepas dari pembatasan waktu, tidak seperti kehidupan makhluk yang diusahakan dan diabatasi oleh titik permulaan dan titik akhir. Allah maha hidup. Yang ke-13, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah Al-Qayyum adalah zat yang maha mengelola dan tidak pernah alpa. Al-Qayyum bersifat hiperbolis, memiliki makna memelihara, mengaktualisasikan, mengatur, mendidik, mengawasi, dan menguasai sesuatu. Pengelolaan terhadap semesta ini dilakukan Allah secara sendirian, tanpa bantuan atau pertolongan siapapun, baik pertolongan para malaikat, para penyangga arsy, dan seluruh penghuni langit dan bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Yang ke-14, Al-Akhir, yang maha akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Akhir menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mengakhiri segalanya. Allah adalah Tuhan, tiada Tuhan setelahnya. Allah lah Sang Pencipta, tiada Sang Pencipta setelahnya. Allah lah penentu kehidupan manusia, tiada penentu selainnya. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Sebagai zat yang maha akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap abadi dan kekal. Sungguh sangat merugi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada selain Allah, karena sesungguhnya setiap yang ada di langit dan di bumi ini akan hancur. Yang ke-15, Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa. Al-Mujib artinya yang maha mengabulkan doa. Al-Mujib adalah nama Allah yang dengan sifat ini Dia mengabulkan atau memperkenankan semua permintaan atau permohonan hambanya. Yang ke-16, Al-Awwal, yang pertama. Al-Awwal artinya yang pertama. Allah Al-Awwal adalah Dialah yang pertama, namun Dia juga yang terakhir. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Imam Ali bin Abi Thalib melukiskan sifat Allah Al-Awwal, yaitu Dia yang awal, yang baginya tiada sebelum, sehingga mustahil ada sesuatu sebelumnya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.